We find it in the everyday. Those everyday moments when we can be there. The hundreds of sunrises or hours logged on the move. It's those moments that make us, where the smallest things can make a difference. Our decisions and experiences, they shape us into who we are. They can take us halfway across the globe, to new places, places that we barely know. Within these experiences, we gain insight that allows us to remember that we are all connected. Like the ripple of a sound wave, our actions have the power to impact those around us. Our actions can save lives. Our tools, training, skill set, education, it all comes down to one thing: care. Care is about connection, the connection that is made with others. It's about having something that works right every time. And at the end of the day, we know that our job is done. We think, concept, and craft every element of what we make. The time has been spent and actions and decisions made that make it all worth it. At the end of the day, or the beginning of a new one, we are driven by ingenuity and fueled by the passion to innovate. It comes back to this, that those everyday moments are the ones that matter. This is to all of you that work hard every day to care for others. From saving a life to seeing a new one for the first time. To those that make the sacrifices, the hours away from home and time spent on call, all of you, your experience, your care, you make us who we are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ke para peserta webinar kita di hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020. Ya, ini adalah webinar regional anestesi serial. Kita akan berencana mengadakan 1 sampai 7. Memang sebelum masa pandemi ini mulai, kita sudah berencana untuk mengadakan serial regional anestesi workshop secara luring atau luar jaringan. Tapi karena masa pandemi, ini jadi kesempatan buat kita untuk mengadakannya menjadi online atau daring. Ya, nanti kami akan mengadakan workshop regional anestesia ini dalam beberapa serial. Dan workshop kali ini kami adakan khusus dengan live demo. Jadi pada saat pembicara nanti akan memberikan kuliahnya, kemudian setelah selesai kami akan mengadakan skill station. Beda dengan skill station pada umumnya, kami di offline, kami mengadakannya online. Jadi kita melakukan live scan kepada pasien demo, kemudian kami akan menyiarkan baik ketika probe-nya menempel ke pasien demo dan hasil dari scan-nya ini live di layar peserta sekalian. Dan nanti bisa lewat Q&A peserta menanyakan atau melihat tips dan triks bagaimana apa yang harus dikerjakan, sehingga ataupun kalau ada posisi-posisi yang ingin dilihat oleh para peserta bisa langsung ditulis di kolom Q&A. Seperti biasa, semua aturan webinar, semua partisipan atau semua peserta hanya dalam mode mute atau mode tanpa suara dan kamera dimatikan. Apabila ada pertanyaan mengenai presentasi atau nanti mengenai scanning atau live scanning, peserta dapat menulisnya di kolom Q&A. Dan nanti saya sebagai moderator akan memilih pertanyaan yang dijawab live atau mungkin para pembicara akan menjawabnya langsung di kolom Q&A.
Oke. Terus selanjutnya, oke. Saya Dr. Bestadi Sukmono, spesialis anestesi konsultan anestesi regional. Di sini mewakili Ketua Perdatin Jaya, Dr. Aldi Heriwardito yang berhalangan hadir. Saya adalah Ketua Bidang 2 Perdatin Jaya. Webinar tadi yang sudah kita sebutkan adalah salah satu upaya kita untuk menambah pengetahuan anggota baik Perdatin Jaya maupun di luar Perdatin Jaya yang ikut beserta dalam webinar ini, dan mengikutinya dalam bentuk serial. Ya. Serial regional anestesia ini tadi sudah kita ceritakan, awalnya adalah ide kita sebagai upaya untuk menjadikan anestesia regional lebih dekat kepada para peserta. Ya. Oke. Selain itu, kami hari ini menghadirkan 2 pembicara. Yang pertama adalah Dr. Yosi Asmara, spesialis anestesi FIPM, FIPP, CIPS. Beliau akan membicarakan tentang basic ultrasound dan needling untuk anesthesiologist, jadi khusus untuk spesialis anestesi yang ingin mendalami lagi tentang anestesia regional atau mengingat kembali apa-apa saja yang ingin dulu mungkin waktu sekolah belum terlalu banyak megang USG, ini hanya akan mengingatkan kembali. Beliau adalah founder dari Tarakan Central Hospital Pain Clinic. Beliau menyelesaikan pendidikan kedokterannya di FKUI, kemudian anestesinya juga di FKUI. Beliau saat ini menjabat sebagai Board of Expert di program Fellowship Interventional Pain di Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif. Beliau juga menjadi koordinator Study Interest Group Interventional Pain Management, dan saat ini beliau sedang dalam semester terakhir pendidikan subspesialis anestesia regional di FKUI RSCM. Pembicara kita kedua adalah Dr. Rahendra, spesialis anestesi. Beliau menyelesaikan studinya dari FKUI, kemudian spesialis SP1-nya juga dari FKUI. Beliau saat ini baru saja menyelesaikan program subspesialis anestesia regional, tapi karena belum wisuda, jadi kita belum berani tampilkan konsultan anestesia regional, dan beliau bekerja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, divisi anestesia regional dan divisi anestesia pediatri. Saya sendiri adalah Dr. Bestadi Sukmono, tadi sudah dikenalkan. Saya hari ini akan bertindak sebagai moderator di acara live demo kita hari ini. Oke. Tidak berpanjang lebar, saya rasa Dr. Yosi akan sudah live. Dr. Yosi dan Dr. Rahen, saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada sponsor kami hari ini dari Fujifilm Medica, Sonosite, yang sudah menyediakan ultrasound yang baik sekali, bisa memberikan gambar yang jelas. Kemudian dari Inmark yang juga menyediakan jarum pajung yang selama ini juga kita gunakan sama-sama. Kita akan menggunakannya khusus jarum ini untuk needling di workshop kita kali ini. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada RSUD Tarakan yang sudah menyediakan tempat dan instalasinya. Kita live hari ini dari RSUD Tarakan, termasuk untuk skill station ya. Dr. Yosi, apakah sudah siap? Iya, Dr. Mono. Siap. Oke. Share screen-nya bisa di stop ya. Oke. Spotlight-nya pindah ke Dr. Yosi. Nah, Dr. Yosi dan Dr. Rahendra sudah live. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh Dr. Yosi tentang basic ultrasound. Kemudian materi kedua akan dibawakan oleh Dr. Rahendra, upper extremity regional anesthesia. Kepada Dr. Yosi, saya persilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Mono. Saya mulai aja ya. Hari ini saya akan membawakan tentang basic ultrasound, terutama buat anesthesiologist.
Kita sebagai anestesi punya beberapa teman baik selama ini. Yang pertama, jelas mesin anestesi. Yang kedua, laryngoskop. Yang ketiga, jarum spinal. Tetapi ke depan bukan cuma ini teman baik kita. Harusnya kita juga punya teman baik yang lain yang harusnya sudah menjadi sahabat kita untuk setiap kegiatan kita di bidang anestesi, yaitu ultrasound. Ya, karena ultrasound ini banyak banget manfaatnya. Terutama kita buat seorang anestesiolog yang mengerjakan regional anestesi. Di samping itu untuk kasus-kasus di ICU, pemasangan central line dan lain-lain, bahkan untuk diagnostik untuk pasien-pasien yang kita rawat mungkin di intensive care. Oke, ini outline yang akan saya berikan hari ini. Yang pertama adalah tentang basic principle sama aplikasinya dari ultrasound. Kemudian ini juga yang penting esensial nobologi, karena setiap kita menggunakan ultrasound kita harus mengenali ultrasound kita atau mengenali senjata kita. Kemudian yang ketiga adalah prinsip-prinsip dasar bagaimana kita melakukan injeksi dengan menggunakan guidance ultrasound. Oke. Prinsip dasarnya suara audible sound atau suara berkisar 20 Hz sampai 20.000 Hz. Untuk ultrasound sendiri itu gelombangnya adalah sekitar 20.000 kHz, lebih dari 20.000 kHz. Medical ultrasound yang kita pakai, USG yang kita pakai itu gelombangnya berkisar antara 1 sampai 15 MHz. Gelombang ini dihasilkan oleh kristal piezoelektrik yang terdapat pada probe yang digenerate oleh ultrasound. Beberapa mode dari ultrasound pada awalnya adalah mungkin ada beberapa mode. Yang awal adalah A mode. Ini mirip kayak kalau kita dulu sonar ya. Kalau mau tahu kedalaman suatu laut gitu ya pakai sonar. Jadi dia hanya mengirimkan satu gelombang dan dipantulkan balik diterima. Kemudian berkembang untuk membuat untuk dipakai di mesin ultrasound yaitu B mode atau brightness mode. Perbedaannya adalah ini dia memberikan bukan cuma satu gelombang tapi beberapa gelombang yang linear, yang simultan, yang dipancarkan kemudian dipantulkan kembali dan ditangkap oleh probe dari ultrasound. Selain itu juga pada mesin-mesin ultrasound yang baru terdapat mode lain yaitu M mode untuk motion mode. Biasanya ini digunakan banyak oleh kardiologis ya untuk melihat pergerakan suatu organ. Kemudian yang juga penting adalah Doppler mode untuk melihat efek Doppler biasanya untuk memvisualisasi suatu aliran cairan, terutama adalah pembuluh darah. Ini gambaran A mode, kemudian B mode yang sekarang kita pakai di ultrasound. A mode yang biasanya dilakukan untuk echo dan Doppler mode yang kita pakai untuk mencari atau memperlihatkan suatu pembuluh darah. Kecepatan dari suara itu ultrasound bervariasi tergantung jaringan apa yang dia lewatin. Kemudian pada ultrasound ada panjang gelombang dan frekuensi yang saling berkebalikan. Jadi kalau pada frekuensi yang rendah itu akan memberikan penetrasi yang baik untuk ultrasound. Jadi dipakai untuk melihat yang lebih dalam. Tetapi kebalikannya dia akan mengurangi resolusinya. Berbeda dengan frekuensi yang tinggi, dia akan memberikan resolusi yang baik, tetapi kedalaman atau penetrasinya menjadi lebih rendah. Ini ada beberapa istilah yang biasanya dipakai pada saat kita melakukan ultrasonografi, yaitu anechoic, yaitu jika tidak ada gelombang yang dipantulkan balik, biasanya gambarannya hitam gelap. Contohnya adalah pada pembuluh darah, ada cairan atau jaringan cartilage. Kemudian hypoechoic, yaitu jika hanya sebagian kecil gelombang yang dipantulkan balik dari mesin ultrasound. Biasanya ini terlihat pada kasus tendinosis di tendon, sobekan di tendon atau tears, atau adanya koleksi cairan. Yang lain, istilah lain adalah hyperechoic. Biasanya gambarannya terlihat lebih putih. Ini biasanya muncul karena hampir semua gelombang dipantulkan balik.
muncul pada daerah-daerah atau jaringan yang keras, ya seperti tulang, ligamen atau cartilage yang bagian atasnya permukaannya. Oke, kemudian saya akan bicara tentang nobologi. Nobologi ini penting. Fungsinya adalah untuk kita mendapatkan setting terbaik dari ultrasound yang akan kita pakai. Ya, pada nobologi ada beberapa hal penting yang kita harus setting atau kita harus siapkan. Yang pertama adalah jelas pemilihan probe. Jadi kalau Anda di awal pakai USG, probe-nya salah pilih, semuanya berantakan. Ya. Kemudian ada depth atau kedalaman, fokus, kemudian gain. Gain ini kalau di TV kayak brightness. Jadi kita bisa terangin, gelapin. Kemudian Doppler tadi yang kita bicarakan untuk melihat pembuluh darah. Satu lagi adalah capture atau record. Ini yang penting juga karena kita butuh untuk mendokumentasikan hasil ultrasound kita. Oke, saya mulai dari pemilihan probe. Ini merupakan hal yang atau decision atau pertimbangan yang paling penting pada saat kita akan melakukan scanning atau melakukan tindakan dengan ultrasound. Ada pilihannya biasanya adalah kita akan menggunakan probe yang high frequency atau yang lower frequency. Jadi kalau yang high frequency biasanya digunakan untuk struktur-struktur yang lebih superficial. Kalau yang low frekuensi biasanya bentuknya, kalau yang high frekuensi bentuknya biasanya linear, yang low frekuensi biasanya bentuknya curve. Jadi yang dipakai kayak USG Obgyn itu biasanya pakai yang low frekuensi. Ada batasan yang biasanya saya sering jelaskan bahwa untuk mempermudah, kalau Anda mau scan suatu target dengan kedalaman kurang lebih 4 cm, jadi batasnya itu 4 cm. Kurang atau sama dengan 4 cm, kita gunakan high frequency. Lebih dari 4 cm, kita gunakan yang lower frequency. Oke, ini frekuensinya dari masing-masing probe, ada yang high, medium, dan low. Ini pilihan probe-nya macam-macam. Ada yang linear, yang biasa kita pakai ini linear. Kemudian yang curve. Ada juga yang khusus, yang limited access, yang buat transvaginal, atau ini yang digunakan biasanya buat echo jantung. Ya. Ini contoh-contoh transducer juga. Ini gambaran bagaimana hubungan antara frekuensi yang makin rendah dengan kualitas dari gambar. Jadi ini yang frekuensinya tinggi, 10 MHz, terlihat gambar lebih terlihat jelas nih. Ya, makin rendah gambarnya terlihat makin buram. Jadi kualitas gambarnya akan menurun. Ini gambaran bagaimana kalau yang high frekuensi, ya dia akan baik di permukaan dan dia penetrasinya akan rendah. Lower frekuensi dia akan makin dalam untuk penetrasi sehingga bisa mengakses organ-organ yang dalam. Nah, ini beberapa setting yang Anda harus kerjakan sebelum Anda pakai USG. Ya, kadang-kadang USG di suatu rumah sakit itu nggak cuma Anda yang pakai. Ya, bisa kardiolog yang pakai. Nah, nanti begitu Anda misalkan dapat ultrasound mau pakai, sebelumnya dipakai oleh kardiolog. Ya, jadi begitu Anda lihat gelap semua atau terlihat terang semua, itu yang kemudian membuat Anda jadi sulit. Jadi perlu untuk men-setting, perlu untuk mengenali ultrasound Anda sebelum Anda mulai untuk kerja. Nah, setelah pemilihan probe, yang kedua yang harus kita lakukan adalah setelah memilih probe, kemudian kita mulai men-scan target kita, adalah men-setting kedalaman, ya, untuk memberikan target struktur yang kita mau lihat itu berada di tengah dari layar ultrasound. Jadi depth ini kita set. Ini kalau di panelnya ultrasound Anda akan bisa lihat kayak gini, biasanya ada depth tulisannya, ya. Kita akan lihat target kita itu ditempatkan berada di tengah-tengah dari layar monitor kita. Ya, jadi kita ukur misalkan kedalaman targetnya 2 cm. Jadi kita set kedalaman dari ultrasound di 4 cm sehingga
target kita berada di tengah, seperti ini. Ini target kita nih, nervus medianus, tepat berada di tengah, ya. Kedalamannya kalau kita lihat di sini 3 cm. Ya, jadi target ini berada 1,5 cm dari permukaan kulit. Ini kalau gambaran kalau kita terlalu ngasih depth terlalu tinggi, terlalu dalam, sehingga dia depth-nya ini dibuat 5 cm. Ini 1,5, dia berada di atas, sehingga gambarannya akan terlihat lebih kecil biasanya target kita. Ini kalau kita depth-nya terlalu rendah, 1 cm, sedangkan target kita ada di bawah sini 1,5 cm, hilang target kita. Ya, jadi penting untuk menempatkan target kita berada di tengah secara kedalaman. Satu lagi saya lupa, berada di tengah juga dari sisi probe-nya. Ya, seperti yang tadi target kita ada di sini. Ya, tempatkan probe supaya target berada di tengah baik dari sisi kedalaman maupun dari sisi transversalnya. Kemudian yang perlu juga kita lakukan setelah kita mendapatkan depth atau kedalaman adalah melakukan focusing atau mencari focal zone-nya. Ini tujuannya untuk apa? Ibaratnya kita mau memberikan resolusi yang terbaik dari target kita, ya, secara aksis X-nya. Jadi kalau saya bisa lihat ini, ya. Jadi kalau di ultrasound nanti Anda akan bisa lihat tempatnya fokus itu di sisi sini nih. Ini kan kedalaman nih. Nah, Anda akan lihat kayak gambaran seperti ini nih. Ya. Ini menentukan sisi bagian mana yang akan difokusin. Jadi kalau dia ada di sini, dia akan fokusin daerah sini. Ya, daerah sini ya. Ini target kita nih, sciatic nerve nih. Jadi ini fokusnya terlalu bawah. Ya, jadi nggak tepat pada target kita. Nah, yang ini fokusnya tepat. Jadi Anda bisa lihat perbedaannya. Yang satu dibanding yang lain. Begitu difokusin, sciatic nerve-nya terlihat lebih jelas. Kemudian yang ini jika fokusnya terlalu permukaan, yang terlihat jelas adalah bagian yang dia fokusin, sedangkan sciatic nerve-nya terlihat lebih nggak jelas lagi. Ya. Nah, setelah kita men-set depth, kemudian fokus, kita juga perlu untuk men-setting gain. Gain ini untuk men-setting brightness dari ultrasound. Mata kita beda-beda nih. Ya, mata saya atau dengan mata Anda dalam melihat suatu benda mungkin akan berbeda. Ada yang suka terang, ada yang suka saya sukanya agak gelap dikit gitu ya. Jadi ini yang digunakan. Gain ini akan memberikan merubah brightness secara keseluruhan. Ya, tetapi kalau Anda kasih terlalu banyak akan menimbulkan artefak. Kalau kedikitan, image-nya jadi blur, jadi nggak begitu kelihatan. Jadi ini penting Anda setting sesuai dengan mata Anda. Ini gambaran gimana kita melakukan gain. Kalau ini optimal gain, ini terlalu berlebihan ya. Jadi putih, jadi sulit untuk membedakan dengan target yang kita mau cari dengan jaringan sekitarnya. Ini kalau kerendahan jadi gelap, ya, jadi sulit untuk identifikasi. Nah, selain gain, ada yang namanya time gain compensation. Jadi time gain compensation ini adalah bagian dari gain. Kalau tadi gain itu secara keseluruhan kita bisa melakukan perubahan brightness-nya. Kalau ini adalah perbagian. Jadi ada kalau lihat tombolnya ini ada beberapa tombol. Ini adalah bagian paling superficial, kemudian bagian tengah, kemudian bagian dalam dari gambar. Jadi kalau saya kasih lihat, Anda bisa lihat ini. Yang ini yang paling atas gainnya paling minimal. Jadi Anda bisa lihat paling atas jadi gelap. Ya, makin ke bawah makin dibikin terang. Jadi Anda bisa lihat makin terang ke bawah. Ya, jadi ini gain masing-masing sisi. Ini gain yang buat di sini, 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 gitu ya. Nah, kemudian ini juga bisa lihat, ya. Biasanya saya men-setting ultrasound seperti ini. Jadi dari superficial ke medial itu secara umum saya taruh di gainnya yang mid gainnya. Kemudian ke dalam, karena penetrasi gelombangnya ke dalam makin nggak begitu jelas, kita perlu memberikan brightness yang lebih pada daerah di bagian yang lebih dalam atau deep, sehingga gambarannya jadi lebih jelas seperti ini, ya.
Kemudian hal lain yang penting adalah Doppler. Doppler ini sangat penting, terutama buat kita kalau melakukan tindakan. Karena jaringan atau target yang kita mau lakukan tindakan atau injeksi atau apapun, itu di sekitarnya mungkin ada area yang berbahaya, yaitu pembuluh darah yang perlu kita pantau. Doppler sendiri sebenarnya ada beberapa macam, ada 3 macam. Jadi biasanya kalau dulu saya tahunya cuma satu doang, ya color Doppler namanya, yang warnanya biru sama merah. Tapi ternyata kita harusnya bisa mengakses yang lain. Jadi ada 3 Doppler yang ada di ultrasound, yaitu color Doppler, ya ini tombolnya, kemudian power Doppler, biasanya tulisannya PDI, kemudian pulse wave Doppler, ya tulisannya Doppler doang. Ya, apa bedanya? Ini kalau color Doppler, Anda akan lihat warna biru dan merah kayak gini, cakep. Apa sih ininya? Apa namanya? Kenapa biru? Kenapa merah? Ini sebenarnya menggambarkan flow dari suatu cairan, terutama kalau kita di scan manusia ya pembuluh darah. Jadi kalau Anda lihat ini misalkan probe kita, kalau ini pembuluh darah, kita anggap nih pembuluh darah panjang gini. Kalau aliran pembuluh darahnya menuju ke arah probe kita, dia akan timbul berwarna merah. Sedangkan kalau dia menjauhi, dia akan berwarna biru. Jadi bukan merah itu pasti arteri, biru itu pasti vena gitu ya. Berbeda. Jadi siapa yang mendekatin alirannya, itu akan berwarna merah. Saya paling gampang adalah kalau dekat mendekati itu berarti berani. Ya. Kalau menjauhi berarti takut. Jadi kalau berani itu merah biasanya. Ya, lebih mudah memudahkannya mungkin begitu ya. Kalau ini adalah tadi yang saya bilang power Doppler. Dia warnanya nggak ada warna biru. Ya, cuma ada warna merah atau kekuningan. Ini biasanya digunakan untuk melihat aliran yang lebih kecil dari pembuluh darah. Kalau saya buat kasus untuk pain intervensi, biasanya untuk melihat jaringan yang udem atau jaringan yang mengalami trauma, dia akan muncul aliran pembuluh darah baru yang kecil-kecil. Nah, ini yang kita lihat menggunakan power Doppler. Ya, jadi warnanya cuma begini aja, merah kekuningan, nggak ada biru, nggak ada merah. Kemudian yang lain ada pulse wave Doppler. Nah, ini biasanya kalau kita dokter anestesi pakai buat ini nih, kalau mau pasang CVP, mencari mana sih yang arteri, mana sih yang vena untuk melihat pulse wave-nya. Jadi kalau arteri biasanya pulse wave-nya spike, kalau yang vena dia relatif lebih rata. Ya. Oke, kemudian ada hal yang namanya compound imaging. Ini secara umum berbeda-beda nih tiap ultrasound. Compound imaging ini sebenarnya salah satu tambahan di dalam suatu ultrasound untuk memperbaiki signal dari gelombang. Jadi dia sifatnya membuat lebih tajam gambarnya, ya. Jadi kalau ultrasound yang lama biasanya cuma linear aja. Nah, dia yang compound imaging itu memberikan gelombang lebih banyak, ada yang lurus, ada yang silang, sehingga dia akan mendapatkan gambarannya lebih baik, ya. Beberapa mesin kalau yang baru, yang canggih sekarang udah nggak ada ininya, udah otomatis, jadi udah nggak pakai on off lagi. Beberapa masih on off, ya konvensional, terus di compound imaging harus pencet tombol supaya muncul. Beberapa ultrasound sekarang langsung aja, dia udah pakai compound imaging semua, jadi nggak ada konvensionalnya. Kemudian ini adalah tombol untuk kita menyimpan, bisa freeze untuk men-freeze atau men-stop gambar, kemudian kita save atau men-save dalam bentuk video, dan lainnya adalah save dalam bentuk langsung print. Ya, jadi ini penting juga Anda harus tahu. Biasanya tombolnya gitu P1, P2 atau P3. Oke. Jadi secara garis besar kalau saya bikin secara garis besar, kalau saya bikin bagan, kemungkinan untuk mengoptimasi ultrasound, pertama adalah mengaktifasi compound imaging. Kalau memang ada, atau kalau dia otomatis, ya kita nggak perlu setting. Kedua, ada 5 fungsi yang penting. Pertama, Anda harus setting. Apa itu? Frekuensinya ini terkait sama pemilihan probe. Setelah pilih probe, gain-nya
atur gainnya, baik gain secara keseluruhan maupun total gainnya. Jadi gain keseluruhan diatur, total time gain compensation-nya itu diatur, gain per bagian part. Kemudian depth-nya, kedalaman, Anda perlu atur untuk kedalamannya, dan juga fokus. 4 ini ditambah satu lagi adalah Doppler. Jadi 5 hal penting yang Anda perlu untuk setting atau perlu lakukan sebelum Anda melakukan scanning ataupun tindakan menggunakan ultrasound. Ini beberapa gambaran jaringan yang kalau kita lihat di ultrasound, ini otot, ini bone, ya ada bone, kemudian ini cartilage kalau kita lihat. Ini gambaran di lutut, Anda bisa lihat ini tulang femur, tibia dengan meniskusnya, kita bisa lihat meniskusnya. Jadi kadang-kadang kita bisa lihat kalau ada meniskus steel atau ini kita bisa lihat ya sobekan pada meniskus. Oke, ini organ dalamnya, liver, ya ini pembuluh darah. Oke, ini nerve yang biasanya terlihat honeycomb kalau dari dari transverse, ini dari long axis. Nah, ini Doppler, ya Anda bisa lihat pembuluh darah. Ini di kalau kita mau pasang CPP nih, ini arteri, ini vena, ya. Ya ini bone and air, oke. Oke, ada beberapa hal juga yang penting yaitu tentang artefak atau yang bisa Anda dapatkan kalau Anda melakukan scanning. Ada beberapa macam, ada shadowing, enhancement, reverberation, mirror image, velocity error, dan yang paling penting adalah anisotropi. Ini gambarannya biar gampang jelasinnya mungkin. Shadowing itu adalah misalkan kalau kita men-scan ultrasound kita men-scan suatu jaringan yang keras seperti ini tulang. Ini adalah transfer prosesnya cervical 7. Karena ultrasound nggak bisa nembus, maka di bawahnya jaringan yang tulang atau jaringan padat akan terlihat gelap. Sebenarnya ini ada jaringan tulangnya sebenarnya. Ada jaringan tulangnya di sini, tapi nggak kelihatan yang bawahnya. Nah, ini namanya shadowing. Jadi Anda cuma lihat permukaannya, karena gelombang ultrasoundnya nggak bisa nembus ini, nggak bisa nembus tulang. Kemudian yang ini enhancement. Jadi biasanya ini muncul kalau kita men-scan suatu pembuluh darah. Jadi daerah gelap, kemudian terlihat kok ini kok terang banget. Ya ini penguatan dari gelombang akibat dia melewati suatu cairan. Kelihatannya kayak suatu jaringan kayak nerve atau ini, padahal sebenarnya cuma penguatan jaringan dari karena adanya cairan. Yang lain adalah reverberation, jadi kalau biasanya ini muncul kalau kita lihat ke suatu jarum. Jadi Anda bisa melihat kayak ada banyak jarum di arah bawahnya. Ya, ini kayak gini, kayak jarum ini gambaran sebenarnya jarumnya yang ini. Ya, kemudian di bawah Anda bisa lihat ya beberapa garis ya yang merupakan gambaran jarumnya sebenarnya. Kemudian duplikasi. Nah, ini kayak ini. Sebenarnya ini adalah mirrornya atau kayak kacanya lah, kayak efek kaca. Jadi biasanya muncul kalau ada jaringan yang hipoekoik, terus berbatas sama jaringan yang agak hiperhekoik. Jadi dia kayak mirror ininya. Anda bisa lihat di sini gambaran kayak pembuluh darah juga, padahal sini nggak ada apa-apa. Ya, ini jaringan otot aja. Cuma gambaran itu didapat dari ininya, pembuluh darah. Kemudian ini karena perbedaan velocity error ini karena perbedaan dari kecepatan dari ultrasound, sehingga jarum yang lurus kelihatan seperti bengkok. Ya. Nah, ini artefak yang paling penting nih, anisotropi. Kenapa anisotropi muncul? Jadi kadang-kadang kalau kita scan suatu jaringan, kadang-kadang dia terlihat jelas, tapi kadang-kadang dia terlihat gelap. Ya, kenapa muncul itu? Ini muncul karena ini, kalau kita scan dia perpendikular dengan jaringannya, gelombangnya akan dikirim dan dibalikin semua. Tetapi kalau kita tidak perpendikular, sebagian dari gelombangnya akan dipancarkan ke tempat lain dan tidak ditangkap. Sehingga akan menimbulkan gambaran yang lebih gelap. Ini contohnya. Ini jaringan yang sama nih. Kalau kita perpendikular, kita bisa lihat nerve-nya dengan baik. Begitu kita ultrasoundnya probe-nya tidak perpendikular, Anda dapatkan bahwa jaringannya hilang. Padahal dia ada di situ, ya. Ini contoh di tendon bicep. Tendonnya ada nih kalau kita perpendikular kelihatan.
Begitu Anda tidak perpendikular, Anda bisa lihat dia gelap. Jadi anggap, oh nggak ada apa-apa nih. Begitu kita lakuin injeksi, masuk langsung ke tendon. Padahal tendonnya ada di situ. Ya, ini hati-hati ya. Oke, saya akan lanjutkan tentang prinsip dasar gimana kita supaya bisa melakukan injeksi dengan baik. Ini penting. Anda bisa scan, dapat targetnya. Begitu injeksi, jarumnya nggak kelihatan. Buyar semua. Ya. Dan ini beresiko untuk terjadinya komplikasi jika Anda tidak bisa melihat jarum yang Anda injeksikan. Jadi pertama, sebelum memulai semua prosedur intervensi, ya baik mau nerve block kayak, mau lakuin injeksi buat pain kayak, ya harus Anda periksa dulu atau lakukan scanning dulu. Organ yang mau Anda jadiin target, ya. Scanning sampai bagus hasilnya, sampai tepat posisi mana yang paling bagus, ya itu penting. Kalau Anda nggak ketemu, scan ulang lagi, ya. Nah, ini gambaran posisi yang ideal untuk kita melakukan scanning maupun melakukan tindakan injeksi atau intervensi. Jadi ini kalau Anda lihat, ini posisinya saya lihat dari atas nih ya. Jadi ini pasien kalau rebahan, kalau kita mau melakukan injeksi sebelah kanan, ya sisi kanan, operator harus berada pada sisi kanan dari targetnya, dari tempat yang mau dilakukan injeksi. Ultrasound berada tepat di hadapannya dari operator, ya. Jadi operator akan segaris untuk melihat ultrasound. Kalau kita bayangin mungkin kayak begini, kayak sniper. Ya, jadi mata, ya ini mata kita nih operatornya, kemudian ini teropongnya itu atau ininya ya apa namanya teropongnya, kemudian laras senjatanya sama targetnya itu harus segaris. Kan nggak ada kalau apa sniper nengoknya ke belakang gitu ya mau nembakin ya, kecuali ini kali ya Lucky Luke ya, nggak perlu ngelihat dia udah bisa nembak dengan tepat. Ya, jadi posisi ini penting, ini nomor satu yang Anda harus setting posisi. Oke, kemudian Anda scan targetnya, baik secara transverse atau short axis maupun longitudinal axis. Apa sih short axis, long axis? Jadi kalau digambarin, nah ini misalnya kita mau scan tangan nih, ya pembuluh darah yang memanjang ke arah sini. Nah kalau ini ngikutin arah dari target kita, ya itu namanya long axis. Kalau memotong dari target kita, itu namanya short axis. Ya, ini penting untuk ingat. Long axis, short axis, atau transverse atau longitudinal. Long axis atau longitudinal, short axis, transverse. Nah, kalau Anda nggak bisa lihat targetnya, ya scan lagi. Jangan main injeksi aja, jangan main tusuk aja, scan ulang. Kemudian cari landmark atau kira-kira kalau orang Jawa ngomongnya apa ya, ancer-ancer ya, patokan dari target kita. Sama kayak kalau kita mau cari suatu alamat kan kita, oh itu sebelahnya minimarket, ya, oh rumah sakit itu sebelahnya minimarket, depannya ada toko ada bengkel atau apa. Jadi kita harus mencari landmarknya atau patokannya. Kemudian lakukan gerakan untuk probe, baik rotate, slide atau tilt dari probe, untuk memperjelas pandangan Anda terhadap target. Kemudian untuk mengidentifikasi jarum, ya kita bisa melakukan injeksi secara in plane maupun out of plane. Nanti saya kasih lihat apa itu in plane, apa itu out of plane. Kita juga bisa mengidentifikasi jarum dengan menggerak-gerakan jarum, maju mundur untuk melihat gerakan pada ultrasound. Atau bisa juga dengan menginjeksikan cairan. Nah, ini contoh needle orientasi, ya. Probe posisi begini, kalau kita injeksi dari sini, ini namanya short axis injeksi. Ya, jadi gambaran ultrasound yang akan Anda lihat adalah bentuk bulat begini. Jadi potongan jarumnya secara melintang, ya. Kalau Anda lakukan injeksi long axis, ya, atau in plane, kalau ini out of plane, ya, ini out of plane, kalau ini in plane, karena gelombangnya ada di sini semua ke bawah. Anda akan dapatkan semua bentuk, semua utuh jarumnya Anda akan bisa lihat dari posisi in plane.
Kalau autoplane hanya potongan bulatnya, adalah potongan transverse dari jarum. Ya. Nah, bagaimana cara untuk Anda supaya kalau ngelakuin tindakan jarumnya gampang kelihatan? Ya, nomor satu latihan. Makin banyak latihan, makin baik. Saya tuh biasanya dulu untuk latihan jarum tuh sering ngelakuin kayak gini nih. Beli tahu, taruh, coba injeksi. Kalau Anda punya ini bagus, namanya Blue Phantom. Kadang-kadang saya belajar kalau untuk yang bagian bagian tulang atau vertebrae, saya lakukan ini namanya water based phantom. Jadi pakai air, celupin rangka dari tulang belakang, kasih air, celupin, scan pakai USG. Ya, itu buat latihan. Nah, cara lain untuk supaya jarumnya kelihatan, ya sebenarnya makin ini kita gedein diameter jarumnya. Makin gede jarumnya, makin gampang kelihatannya. Tapi pasiennya makin kesakitan. Ya jadi penting. Ya, makin gede emang makin kelihatan. Tapi pilihannya juga Anda harus lihat pilihan ke pasiennya. Atau Anda bisa menggunakan jarum yang ekogenik. Ya, jarum biasanya jarum blok yang didesain khusus untuk mengcapture pantulan atau didesain khusus untuk membuat jarum lebih mudah terlihat. Ya. Kemudian hal lain yang membuat Anda bisa melihat jarum dengan mudah adalah cara insersinya. Hati-hati. Kalau Anda lakukan insersi jarum, ini sudut insersinya nih penting. Kalau Anda bikin sudutnya dangkal, Anda akan melihat jarum lebih mudah. Tetapi kalau Anda melihat menusukkan atau insersi jarumnya yang dengan sudut yang tidak tajam atau tumpul lebih dalam, Anda akan melihat lebih susah. Kenapa? Karena makin sedikit gelombang yang dipantulkan balik, ya, makin datar, makin banyak yang dipantulkan dan ditangkap oleh probe. Jadi untuk insersi jarum lakukan sebisa mungkin adalah dengan sudut yang setajam mungkin. Beberapa hal lain yang bisa Anda lakukan adalah beberapa manuver untuk memperlihatkan supaya jarum kelihatan lebih baik. Ini namanya heel in maneuver. Jadi kalau dia sudutnya terlalu dalam, Anda bisa rubah probe-nya yang menyesuaikan supaya terlihat sudutnya lebih datar. Jadi kayak ini, tadinya sudutnya begini, nggak begitu kelihatan, Anda probe-nya Anda miringin sedikit sehingga dia lebih perpendikular, sehingga lebih kelihatan. Atau ada yang namanya teknik gel stand off. Jadi kalau probe-nya datar di sini, jarumnya nggak begitu kelihatan. Dia miringin probe-nya, ganjel pakai gel, ya, sehingga gel ini jadi medianya untuk probe ini supaya gelombangnya bisa mencapai ke jarum. Oke, kemudian ada beberapa manuver yang Anda penting, rotate, slide, dan tilt. Kalau dulu waktu awal saya belajar selalu kalau nggak lihat jarum saya selalu tilt. Ya bilangnya tilt, tapi ternyata beberapa tahun terakhir ini setelah saya mencoba beberapa kali, kemudian secara pengalaman, ternyata tilt adalah manuver yang terakhir saya lakukan. Jadi biasanya saya lakukan rotate, slide, baru tilt. Apa sih maksudnya rotate? Jadi kalau lihat ini jarum saya nih warna hijau, ya, ini probe. Nah, gerakan rotate adalah gerakan memutar dari probe supaya antara jarum sama probe itu align atau segaris. Ya, jadi bisa diputar ke sana atau ke sini. Ya, supaya segaris. Hal lain adalah slide. Jadi digeser entah ke kanan atau ke kiri atau ke depan mendekati jarum atau menjauhi jarum. Namanya slide. Kalau tilting atau tilt itu adalah kalau ini dia jarumnya dari arah sini, ini dari arah lateral ya, dari arah samping probe ya. Itu kita mengubah sudut dari probe ya ke arah yang berbeda, namanya tilting, ya. Oke. Kemudian hal yang penting juga kalau Anda mau melakukan injeksi, target adalah ditaruh di tengah probe. Jadi kalau ini lihat probe dari arah sisi lebarnya, ya, tengah-tengah probe harus sesuai dengan tengah-tengah target. Demikian pula waktu kita mau injeksi, ya, ini dari sisi lateral atau sisi samping. Needle insersi harus berada tepat pada pertengahan dari probe dari sisi tengah, dari sisi pinggir ya.
Kalau ini kayak ini salah. Ini tepat di tengah. Kemudian ini juga hal penting. Ini biasanya buat dokter anestesi ini penting nih. Ya. Saya selalu ngomong tentang bevel up. Jadi jarum itu ya ada bevelnya, ya ada potongannya. Ini yang namanya bevel down ini kayak gini. Jadi bevelnya ngadep ke bawah. Yang ini bevelnya ngadep ke atas. Apa bedanya? Kalau Anda lihat di sini, kalau dia jarum mengarah ke bawah bevelnya, Anda nggak bisa yakin bahwa ini ujung jarumnya. Ya. Berbeda kalau kita melakukan injeksi dengan bevel up. Anda akan lihat takik atau ini di depan. Ya, bisa lihat kalau dilihat di ininya. Jadi ujung jarumnya Anda akan confirm benar-benar bahwa ini ujung jarum. Kalau di sini Anda tidak akan confirm benar-benar bahwa ini ujung jarum. Ya, yang nandain adalah takik ini. Jadi kalau Anda melakukan injeksi, lakukan dengan jarum bevel up, ya, mengarah ke atas. Tadi saya kasih lihat di scanning. Ya. Selain itu, tadi yang dibilang kita bisa ngasih volume cairan untuk memperlihatkan atau pergerakan atau menggunakan alat bantu biopsi guide. Tapi jarang dipakai sih sebenarnya ini. Ya, ini kunci sukses supaya kita melakukan injeksi menggunakan ultrasound. Yang pertama posisi, jelas. Kayak zaman dulu kan posisi menentukan prestasi. Ya, jadi harus align antara jarum kita, probe-nya, sama layar monitor dari ultrasound. Jangan kayak gini, ngadep ke samping ya, ngadep ke belakang apalagi. Yang kedua, setting. Anda harus men-setting sebaik mungkin gambaran di ultrasound. Tadi yang saya kasih ininya, step-stepnya, depth-nya, kemudian fokusnya ya. Yang ketiga adalah tempat insersi jarum harus berada tepat di tengah-tengah dari probe, dari pinggir ya, dari arah sampingnya ya. Jadi kalau ini probe dari arah samping, Anda harus berada tepat-tepat di tengah-tengah di sini, ya, tempat needle insersinya. Lakukan manuver ini, ya, rotate, slide, dan tilting untuk memperlihatkan ujung jarum. Kemudian yang lain adalah ini sudut jarum, ya, sebisa mungkin sudutnya adalah landai, ya, sehingga akan lebih mudah dilihat oleh probe. Oke, jadi slide saya selesai. Sekarang saya akan coba untuk melakukan scanning, memperlihatkan di Blue Phantom ya. Ini ke ini ya. Ininya stop share ya. Oke. Oke. Siang itu ya. Sebelum kita memulai untuk melakukan scanning, yang penting juga dilakukan adalah orientasi antara probe kita ini sama layar ultrasound. Jadi kalau Anda lihat nih ada gambaran, saya lagi menggosok-gosok ini nih probe-nya. Jadi saya harus align antara sisi kanan saya dengan sisi kanan monitor USG dan sisi kiri dengan monitor USG. Tidak align. Oke. Jangan lupa untuk lakuin setting yang tadi saya bilang. Anda harus tahu kedalamannya target. Kayak ini kita, contoh saya coba untuk melakukan injeksi ke area vaskuler nih. Ini agak lebih kedalaman nih. Saya kurangin dalamnya, tambahin dalamnya. Nah, supaya target saya berada di tengah. Oke. Kemudian ujung jarum harus berada di tengah-tengah dari probe. Tempat kita insersi harus berada tengah-tengah dari probe untuk memperlihatkan ujung jarum. Jangan lupa adalah bevelnya harus mengarah ke atas, bevel up. Ya, jadi kemudian waktu Anda menginsersikan jarum, jangan insersi terlalu dekat dengan probe.
Sehingga kalau Anda terlalu dekat, satu, nanti probe-nya rusak. Probe-nya rusak, urusan tuh mahal. Ya, yang kedua, Anda nggak bisa lakuin manuver nanti untuk sudut. Jadi kasih jarak kurang lebih 1 senti atau setengah senti dari pinggir probe. Ya, oke, saya lakukan insersi di tengah-tengah. Oke, ini bisa lihat jarum saya. Oke, Anda bisa lihat di layar ultrasound jarum saya ada takiknya di depan. Ya, karena ini bevel up. Kalau ini jarum saya udah di dalam, tapi jarumnya nggak kelihatan nih. Apa yang harus kita lakuin? Tadi rotate, slide, and tilting. Ya. Kenapa kita rotate? Saya rotate untuk mensejajarkan antara jarum dengan probe. Ya, saya rotate. Belum ketemu, lakukan slide. Jadi perlahan nanti begitu slide, Anda bisa lihat jarumnya akan muncul. Oke. Saya mencoba untuk melakukan sliding, ketemu jarumnya, ya, muncul jelas sekali. Ya, jadi tadi nggak kelihatan. Ya, saya rotate sedikit supaya sejajar, kemudian saya slide pelan-pelan. Saya slide ke arah sana. Ya, pelan-pelan saya slide. Ketemu jarumnya. Ya, cara lain ada digoyang-goyang. Ya. Oke. Oke. Kalau dilihat di sini, ujung jarum saya ada takiknya tuh di depan. Ya, itu jelas ujung jarum. Jadi memudahkan saya waktu injeksi nembus ke dalam pembuluh darah. Ya, seperti ini. Ya, bisa dilihat tuh ada takiknya jelas. Saya coba putar jarum saya supaya bevel down. Supaya bisa dilihat perbedaannya. Ini bevel down. Bisa dilihat tidak ada takiknya. Ini bevel up. Anda bisa lihat ada takiknya di ujung. Ya, itu perbedaannya. Ini penting nih buat teman-teman dokter anestesi supaya Anda bisa melakukan injeksi dengan target yang tepat dan tidak muncul komplikasi. Ya, kalau Anda lihat ujung jarum, Anda udah pasti akan ke target Anda. Tapi kalau Anda nggak bisa lihat ujung jarum, urusannya repot gitu. Ya, tiba-tiba Anda tusuk kayak seperti ini, saya nggak tahu ujung jarumnya, tahu-tahu udah lewat kayak gini. Ya, nembus atau apa. Ya, tapi kalau kita tahu ujung jarumnya, oke, itu takik saya ada di sini nih. Saya tahu saya ada di dalam pembuluh darah, atau saya tahu saya ada di luar masih ini, ya masih jauh. Coba kalau saya berubah, ini nggak ada ujung jarumnya, kayak gini, nggak jelas. Ya, saya miring, kelihatannya ujung jarumnya masih jauh dari pembuluh darah. Padahal kalau kita lihat scan udah nembus. Ya, itu yang penting dan harus hati-hati. Ya. Kemudian tadi yang saya bilang tentang gel stand off, ya. Kadang-kadang permukaan dari daerah yang kita mau injeksi nggak datar kayak gini, ya. Kadang-kadang dia permukaannya miring atau cembung, sehingga kita ada gap yang kita nggak dapat. Jadi kalau kayak gini kita scan, itu ada gap. Tolong tunjukin saja, ada gap yang hitam, pakai panah. Pakai panah. Ya, yang oke, silakan. Nah, itu gapnya. Nggak kelihatan kan? Gelap dia, karena ada celah antara permukaan yang kulit dengan probe. Gimana caranya supaya itu kita kelihatan? Kita kasih jelly di tengah-tengahnya, namanya gel stand off yang banyak. Sehingga Anda bisa lihat dulu, lihat berbeda jauh ya. Jadi Anda bisa lihat gelombang dari ultrasonnya bisa nembus. Ya, karena ada bantuan media dari gel, sehingga kalau kita masuk jarumnya begini, ini bisa kelihatan tuh jarumnya. Ini saya masih gantung di gelnya nih, belum nembus. Nah, ini kulitnya nih, saya tembus, gitu ya. Kalau nggak ada gelnya, gambarannya berbeda jauh, kayak gini, nggak kelihatan tuh, hilang. Kalau gelnya saya kumpulin, saya bisa lihat jadinya, tuh. Jelas ya. Itu sih hal yang penting ya. Nanti selanjutnya baru
kita scanning target. Ya, mungkin nanti Dr. Hendra yang lanjut untuk memberikan scanning tentang target di upper extremity. Oke. Ya, Dr. Mono. Oke, Dr. Yosi. Ya, berikutnya nanti Dr. Hendra ya. Ya. Oke, pembicara selanjutnya adalah Dr. Rahendra yang akan membicarakan tentang regional block in upper anus extremity. Ya. Oke, Dr. Rahendra ini agak terlalu close up, kasihan. Oke. Kamera. Kameranya bisa di zoom out. Kameranya bagus. Zoom out dikit. Oh, udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya akan dikasih topik mengenai blok saraf tepi pada ekstremitas atas. Mungkin teman-teman sekalian udah lumayan sering ngerjain atau ngerjain setiap harinya, tapi saya mau mencoba mereview. Ini tema baru dari Dr. Mono selaku moderator. Mau mengulang bahwa ini adalah plexus brachialis. Kalau kita tahu plexus itu sekumpulan saraf. Di badan manusia itu ada beberapa plexus, ada plexus cervicalis, ada plexus lumbosakral. Nah, ini adalah plexus brachialis. Dia adalah sekumpulan saraf yang membentuk suatu jaringan. Plexus brachialis tersusun mulai dari C5, C6, C7, C8 sampai T1. Ini semua mempersarafi ekstremitas atas kecuali di kulit bagian medial di upper arm. Dia sarafnya dari torakal 2. Jadi kalau kita melakukan blok di satu titik pada area ini, kita dapat area kerja semua nih, kecuali di bagian medial dari upper arm. Terbaginya ada roots atau akar, trunks atau trunkus, divisi, cords atau branch. Sebenarnya pembagian ini membantu kita untuk memprediksi mau bloknya di arah mana. Kalau yang sedang ujian kan kadang-kadang ditanyain ada berbagai macam mnemonik buat ngingetin ini urutannya roots, trunkus, divisi, cords atau branches. Ada really tired drink coffee black yang agak kekinian. Jadi really tired drink coffee black. Jadi kita mengingat bahwa roots, trunkus, divisi, cords dan branches. Akarnya ada 5, C5, 6, 7, 8, 1, trunkusnya terbagi 3, superior, middle, dan inferior. Divisi ada 2, anterior dan posterior. Kordanya terbagi 3, lateral, posterior, dan medial. Ini terhadap arteri aksilaris. Dan ujungnya ini sebenarnya masing-masing punya, misalnya di daerah roots itu ada cabang saraf lagi, di daerah trunkus ada, tapi setelah korda ada 5 saraf yang penting, yaitu adalah musculocutaneus, saraf aksilaris, saraf radialis, saraf medianus, dan saraf ulnaris. Seperti kita tahu bahwa kalau kita operasi di daerah tangan, daerah tersebut dipersarafi secara dermaton dipersarafi oleh saraf apa aja, dan kita akan menentukan lokasi tempat kita melakukan blok. Ada beberapa pendekatan kalau kita mau melakukan blok terhadap plexus brachialis. Bisa dengan teknik interscalenus, supraclavikular, infraclavikular, dan aksilaris. Bagaimana kita menentukan teknik yang akan kita gunakan, ini tergantung dari lokasi yang akan kita cover. Misalnya untuk operasi di daerah bahu, kita menggunakan teknik interscalenus. Teknik supraclavikular dikatakan merupakan daerah terpadat dari plexus brachialis. Jadi kalau kita lakukan blok supraclavikular, area lengan atas sebagian, area elbow, area lengan bawah, dan area tangan itu kita dapat. Jadi supraclavikular ini salah satu teknik yang bisa kita andalkan untuk mencapai blok pada operasi yang kita inginkan. Tapi memang ada beberapa resiko terkait dengan teknik masing-masing. Misalnya interscalenus ada paresis hemidiafragma karena di sana ada nervus phrenicus, di sana juga ada truncus sympathic cervicalis inferior, sehingga kalau kita blok
dia bisa kena Horner syndrome, tapi itu efeknya hanya sementara akibat lokal anestetik, kecuali kalau kita menyebabkan cedera akibat sarafnya. Yang agak mudah sih menurut saya adalah aksilari, tapi di situ kita pada level cabang, ujung cabang, jadi dan dia dasar, di situ kita bisa melihat saraf-saraf yang ujung akhir dari plexus brachialis. Nah, makin ke sini teknik blok di plexus brachialis makin advance. Jadi bukan hanya pendekatannya adalah teknik intraskalenus ataupun supraklavikular, tapi kita mau memblok saraf yang mana. Nah, ini buat para pain management serta regionalis. Untuk teknik advance kita ngeliatin nanti C5 keluar dari mana, C6 keluar dari mana, C7 keluar dari mana, cabang pertamanya itu adalah apa gitu. Tapi ini tidak terrangkum dalam presentasi kali ini karena butuh nggak cuman offline aja, kalau online saja menurut saya kalau kita mau memperdalam lagi teknik yang ini. Nah, ini adalah dermatom, jadi kita harus tahu dermatom ini bukan T8 ya, maaf ini adalah T1, T8 nggak mungkin di sini. Dari C6, C7, C8 sampai T1. Ini. Oke, jadi kita tahu dermatomnya di mana, area operasinya di mana, lalu kita akan menentukan teknik yang akan kita lakukan untuk memblok plexus brachialis. Kita ulang lagi, ada roots, truncus, divisi, cord, dan branch. Oke, ada beberapa persiapan untuk melakukan blok terkait dengan peripheral nerve block atau blok saraf tepi. Sebelum kita fokus pada tindakan blok, persiapannya adalah satu, kita harus mempersiapkan manajemen jalan nafas. Ada kondisi-kondisi tertentu yang akan mungkin muncul terkait dengan blok saraf tepi, dan itu bisa menyebabkan terjadinya komplikasi. Waktu saya awal-awal belajar, saya dapat kelas lokal anesthetic systemic toxicity, jadi pasiennya kejang. Jadi setelah pasiennya kejang, ya pasiennya saturasinya turun, tapi alhamdulillahnya kondisinya masih stabil. Yang kita lakukan waktu itu adalah mengkonvert tindakannya menjadi anestesia umum, lalu kita kontrol jalan nafasnya, kita buat pasiennya tidur, alhamdulillah pasiennya stabil, jadi kita minta operatornya untuk tetap melanjutkan, tapi operatornya nggak berani. Waktu itu kita sempat masukkan lipid 2 jam, 2,5 jam, pasiennya kondisinya mulai stabil lagi dan kita ekstubasi. Jadi, tapi waktu itu tetap masuk ke ICU. Nah, selain manajemen jalan nafas, kita juga mempersiapkan USG dan obat-obatan emergensi. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, walaupun hal-hal itu kita tidak inginkan. Buat USG tadi Dr. Yosi sudah menjelaskan dengan gamblang semua persiapannya. Posisi untuk blok plexus brachialis sebagian besar adalah posisi supine kalau tindakannya adalah operatif. Tapi untuk pain management, jika kita mau memblok saraf khusus misalnya ya, di medianus, di ulnaris, atau di radialis, itu pasiennya bisa dalam posisi duduk. Tapi untuk settingnya operasi, biasanya kita siapkan pasien pada posisi tidur atau supine. Kepala pasien itu menghadap ke sisi kontralateral, sementara kita ada di sisi ipsilateral. Kalau saya, menurut gambar ini agak kurang nyaman, karena area tempat nyuntik kita jadi terbatas di sini. Jadi kalau saya atur adalah bantalnya ini sebisa mungkin di pinggir posisi kepala pasien. Jadi kita punya space yang cukup besar di sini. Gitu. Karena kan pasiennya obes, area tempat kerja kita sempit, pergerakan tangan kita juga agak lebih sulit kalau seperti itu. Jadi kalau kita dorong bantal ini ke pinggir posisi kepala ini, pasiennya tetap nyaman, tapi kita punya space yang lebih lebar di sini kalau kita mau melakukan. Nanti kita lihat di demonya bagaimana persiapannya. Prop yang dipersiapkan untuk blok plexus brachialis ada linear prop.
kenapa di prelinear probe dia frekuensinya tinggi, kita hanya perlu area superficial karena tidak lebih dari 5-6 cm biasanya. Target sarafnya biasanya dalam hitungan 2 atau 3 cm itu kita sudah dapat. Dan kita butuh resolusi yang tinggi dalam blok plexus brachialis. Bukan kedalaman yang kita perlukan, tapi kita perlu resolusi yang tinggi. Untuk pasien pediatrik ini tantangan lagi. Jadi bukan hanya resolusi yang tinggi, tapi juga kita butuh space yang lebar. Nah, kalau pada pasien pediatrik, kalau kita pakai probe linear seperti ini, itu udah makan tempat. Jadi kalau bisa, para praktisi regional di pediatrik kalau ingin melakukan blok harus punya probe holistik, karena holistik itu bisa menghemat tempat lebih banyak. Lalu penyuntikan pada plexus brachialis bisa secara inline atau in plane. Jadi kalau in plane itu kita suntik dari pinggir probe linearnya. Nah, ini yang terlalu dekat ya agak susah, tapi dari sini kita suntikan ke dalam, kita lihat dulu kedalamannya. Gitu. Ini contohnya adalah interscalenus block, ini adalah anterior scalenus, ini media. Kita lihat kalau kita suntikan dari sini, jarumnya itu akan terlihat dari sisi lateral. Dari sisi lateral dia akan perlahan. Jadi teknik needling yang sudah dijelaskan oleh Dr. Yosi tadi bisa kita praktekkan di sini pelan-pelan. Untuk yang baru belajar gitu ya, saya sarankan kita menggunakan in-plane injection technique karena kita bisa benar-benar melihat jarumnya bagaimana. Untuk teknik out of plane, keuntungannya adalah pada lokasi yang sempit, di mana space-nya terbatas, kita jadi lebih mudah untuk melakukan. Tapi tentu saja, yang kita lihat itu hanya titik dari jarumnya. Dan titik jarumnya ini bukan berarti ujung jarumnya loh ya. Jadi titik ini misalnya lewat seperti ini, itu kelihatannya juga hanya titik seperti ini, middle point. Jadi untuk teknik out of plane akan lebih baik lagi jika kita kombinasikan dengan nerve stim. Jadi kita tahu gambaran anatominya seperti apa, dikombinasikan dengan stimulus saraf, diharapkan angka keberhasilannya menjadi lebih tinggi lagi. Oke, ini adalah sekali lagi penyebaran dermatomnya. Ini perlu banget kita kuasai. Contohnya ini adalah nervus medianus. Ini adalah area dermatum dari nervus lunaris, daerah posterior itu adalah daerah radialis, ini adalah bagiannya dari musculus cutaneus, ini nervus radialis, ini nervus axillaris. Nah, ini yang daerah dalam sini yang saya bilang bahwa ini tidak di-cover oleh plexus brachialis. Ini di-cover oleh intercostal brachialis, cabang dari nervus spinal thoracal 2. Jadi kita mau blok plexus brachialis di sisi manapun, area sini tidak akan tercover karena dia dipersarafi oleh cabang dari nervus spinalis thoracal 2. Jadi baik dari dermatom ataupun osteotom dan myotomnya, jika kita sudah memperkirakan areanya di mana dan kita bisa menentukan area teknik yang akan kita berikan apa, injeksinya di mana. Nah, ini contohnya untuk musculocutaneus, untuk spinal nerve, dia berasal dari C5, C6, dan C7. Distribusi dermatomnya ada di lateral half of anterior forearm, seperti di sekitar sini. Area belakang sini biasanya di cover sebagian besar oleh radialis, ini juga oleh radialis, bagian di sini oleh medianus. C8T1 bagian kecil hanya yang di area sini dipersarafi oleh nervus lunaris yang mendapat sumber saraf dari C8 sampai T1. Semakin banyak tindakan yang kita lakukan, biasanya kita akan semakin tahu dan semakin hafal. Jadi nggak usah khawatir di awal bagaimana. Jadi kita tetap melakukan banyak tindakan, jadi semakin tahu. Pendekatan, ada berbagai macam pendekatan yang tadi sudah disebutkan untuk melakukan blok plexus brachialis. Kapan kita pilih tekniknya? Pemilihan tekniknya dilakukan berdasarkan area lapangan kerja yang akan dioperasi tentu saja. Kalau operasinya daerah tangan, ya kita jangan blok dengan interscalenus.
Karena interscalenus itu lebih padat terutama di area bahu. Begitupun sebaliknya, kalau area bahu ya kita jangan bloknya dari aksilaris, itu nggak dapat gitu ya. Kan secara teori plexus brachialis berhubungan semua, ya memang berhubungan semua. Bisa aja kalau jumlah kita lakukan blok dari supraclavicular dengan berharap jumlah volumenya kita naikkan, kita juga masuk ke area interscalenus. Tentu saja kalau jumlah volume yang kita naikkan akan muncul efek samping, itu yang ditakutkan. Blok pada ekstremitas atas berbeda dengan ekstremitas bawah. Pada ekstremitas bawah biasanya misalnya operasinya di daerah mata kaki atau di pergelangan kaki. Itu kita tidak bisa untuk melakukan hanya satu blok saja. Jadi kita harus melakukan 2 blok kalau kita melakukan blok terhadap ekstremitas bawah. Misalnya buat di area pergelangan kaki, areanya yang melingkar itu kita harus melakukan blok dengan femoropopliteal. Tapi untuk ekstremitas atas, itu kita bisa untuk hanya melakukan satu penyuntikan saja. Gitu ya. Nah, untuk pendekatan interscalenus, indikasinya untuk operasi dari daerah bahu dan bagian atas dari tangan, operasi bagian atas. Dia dikatakan bisa memblok di area trunkus atau akar. Jadi kalau dosisnya banyak, hati-hati dia bisa naik ke medula spinalis. Posisi transducer, posisi itu amat sangat menentukan operasi. Jadi sebelum kita melakukan blok, sebelumnya adalah kita setting tempat di mana pasien operasinya yang sebelah mana, USG-nya ditaruh di mana. Kita nggak mau pasca operasi karena posisi USG-nya salah, kita yang harus punya sakit punggung karena posisi misalnya nengok ke sisi yang sebaliknya yang terlalu banyak gitu ya. Nah setelah kita memposisikan USG pasien dan posisi kita, untuk interscalenus posisi propnya adalah transversus di leher sekitar 2-3 cm superior dari clavikula. Biasanya kita akan dapat saraf dari brachial plexus itu di bawah sternocleidomastoideus biasanya. Jadi kita lihat dari level C6 dalam hal ini di orang dewasa itu adalah di sekitar Adam's apple. Jadi kita tarik ke arah lateral, kita akan dapat gambaran dari interscalenus biasanya. Target tujuannya adalah penyebaran anestesi lokal di antara otot scalenus anterior dan media. Lokal anestesi yang diberikan biasanya 7-15 ml tergantung dari penyebaran saat kita melakukan penyuntikan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah area yang di-cover oleh interscalenus block. Jadi kalau kita mau operasinya di bahu, sekarang kan banyak ya artroskopi bahu, pasien posisi duduk. Nah, jadi kita bisa lakukan blok interscalenus untuk area operasinya bahu di sini. Ini adalah area yang di-cover, ini gambaran penampangnya, ini adalah scalenus media, ini adalah scalenus anterior, plexus brachialisnya berjalan di sini. Jadi kalau kita lihat di sini ada komponen penting yaitu nervus phrenicus ya. Kalau kita lihat di sini nervus phrenicus di sini. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi mana otot scalenus anterior. Jadi jangan-jangan ini scalenus media kita suntik di sini karena kelihatan sarafnya. Nah itu bisa terjadi defek diafragma. Kalau kena anestesi lokal biasanya dia terjadinya gangguan diafragma. Di sini juga ada ganglion simpatis. Kalau kita masuk obat yang dosisnya besar bisa keblok dan menyebabkan terjadinya Horner syndrome. Nah ini adalah biasanya posisi yang kita lakukan untuk melakukan interscalenus block. Dilihat beberapa sentimeter dari dan propnya mengarah ke belakang ya, propnya nggak mengarah ke bawah. Jadi kalau kita lihat ini kita lakukan rotasi, kita lakukan sliding, kita lakukan tilting untuk mengoptimalisasi gambaran dari jarum yang kita suntikan. Jadi pasien posisinya seperti ini. Kalau kita melakukan penyuntikan dari sini, USG-nya ada di depan kita ya berarti,
bukan ada di samping kiri atau jadi tetap di depan untuk memudahkan kita dalam melakukan identifikasi dan oh ya, sebelum kita melakukan penyuntikan untuk plexus brachialis apapun itu ya, yang pertama dilakukan selain posisi adalah kita harus melakukan scanning. Jadi sebelum kita steril dan menyiapkan sepsis dan antisepsis, kita harus scanning posisi pasien dan identifikasi landmark, saraf-saraf yang akan kita targetkan. Pada posisi pasien, pada kondisi tertentu, misalnya pada pasien-pasien mau operasi simino gitu ya, itu biasanya pada saat kita lakukan scanning akan terlihat gambaran anatomi yang berbeda dibanding pasien yang biasa. Biasanya pembuluh darahnya menjadi besar-besar dan itu menjadi tantangan tersendiri buat kita. Nah, jadi kalau kita lihat ini interscalenus, gambaran yang akan kita harapkan terlihat adalah seperti ini. Jadi dulu bilangnya gambaran seperti lampu merah gitu. Jadi kelihatan C5, C6, C7. Jadi kalau misalnya terlihat seperti ini, bukan berarti ini C5, C6, C7. Semakin advance-nya USG, kita USG 4 dimensi itu bisa ngelihat bahwa ini ternyata bukan C5, C6, C7. Jadi misalnya C5 yang C5 dan C6, terus C5 cabangnya sudah keluar, ya itu bisa lebih advance lagi, tapi itu nanti aja dulu. Nah, kalau dari USG-nya akan terlihat gambaran seperti ini ya. Ini adalah scalenus anterior, ini scalenus media. Jadi kita menyuntikkan biasanya dari sisi lateral, karena di sini lebih bebas dari pembuluh darah. Tapi pada kondisi tertentu bisa aja kita suntik dari sini. Ini adalah area lapangan kerja kita. Ini interscalenus gambarannya adalah seperti ini. Kalau kita lihat ini adalah sternocleidomastoideus. Pada umumnya kalau kita posisikan transversus itu akan terlihat di bawah dari sternocleidomastoideus, tepat di bawah ini. Ini posisi penyuntikannya. Dari lateral ini adalah masuknya jarum, ini target kita. Dan saat penyuntikan kita harus memberitahu atau mengkoordinasi kepada orang yang menyuntikan. Yang pertama, jangan sampai suntikan anestesi lokalnya diberikan tidak masuk ke nervous sheath-nya, atau yang dikhawatirkan jika menyebabkan cedera saraf dari plexus brachialis. Biasanya sudah banyak berbagai macam device yang disediakan untuk mencegah terjadinya cedera saraf. Misalnya pada saat penyuntikan kita beri manometer sehingga tekanan kalau lebih dari 15 PSI itu berarti ada sesuatu yang salah gitu. Misalnya 20-30 PSI biasanya itu intraneural. Jadi yang diharapkan untuk di dalam sheath ini tekanannya itu adalah di bawah 15 PSI. Ini untuk interscalenus. Nah, berikutnya adalah supraclavicular. Indikasinya untuk operasi di daerah lengan, daerah lutut, daerah siku, daerah lengan atas, dan operasi daerah tangan. Posisi transdusernya, dia sama juga transversus di leher dan tepat menempel di klavikula bagian tengah. Jadi kita arahkan ke bawah ke arah paru-paru. Tujuan utamanya adalah penyebaran anestesi lokal di sekitar plexus brachialis. Kalau kita lihat gambaran dari arteri subclavia di daerah posterior dan superficialnya, nah itu adalah target dari plexus brachialis area supraclavicular. Anestesi lokalnya yang diberikan bisa 20-25. Ini saya sumbernya dari Naisora. Nah ini tadi interscalenus, dan ini kalau kita sedikit lebih ke bawah, jadi di sliding lagi ke bawah kita akan dapat gambaran dari supraclavicular. Ini adalah area kerja dari supraclavicular, mulai dari sedikit bahu, arm, lengan bagian atas, serta bagian tangan ini cukup padat sehingga untuk operasi siku ke bawah, supraclavicular block merupakan salah satu pilihan. Jadi kalau kita lihat gambarannya adalah seperti ini. Kalau kita lihat tadi interscalenus, probe-nya tidak di sini ya. Jadi kalau kita lakukan sliding ke atas, lebih ke atas lagi, posisi interscalenus menghadap ke sana. Sementara untuk supraclavicular dia menghadap ke bawah. Posisi sekali lagi menentukan prestasi, jadi kita lihat scanning dulu gambarannya. Kalau bisa ya scanningnya mulai dari keluarnya C5, C6, C7, lalu menjadi interscalenus, lalu kita teruskan ke bawah menjadi blok supraclavicularis. Dan kalau kita lihat
ini di tilting, gambarannya akan jadi lebih baik lagi. Nah, ini adalah pleura, ini iga pertama, ini adalah arteri subclavia. Biasanya plexus brachialisnya berada di sisi superficial dan posterior agak lateral. Jadi kalau kita menyuntik dari sisi lateral, jadi dari sisi sini jarumnya akan kelihatan. Jadi ini bagian kepala pasien, bagian kranial, ini bagian kaudal, ini adalah arteri subclavia, ini adalah area plexus brachialis di titik supraklavikula yang akan kita suntik. Nah, jadi diharapkan obat anestesi lokalnya disuntikan untuk beberapa tips ya. Ini arteri subclavia. Jadi C8T1 biasanya posisinya di sini. Jadi untuk membuat gambaran plexus brachialis ini ke atas, jadi kita suntikan dulu jarumnya masukkan ke sisi posterior. Dengan mendeposit obat anestesi lokal di sini, dia akan bisa mendorong sebagian plexus brachialisnya jadi ke atas, tapi masih di dalam sheath-nya, sehingga kita bisa melakukan beberapa kali penyuntikan baik di sini maupun di sini. Nah, menurut saya ini adalah yang paling mudah menurut saya. Tapi dengan latihan semuanya sih bisa jadi kelihatan lebih mudah lagi. Ini di daerah operasi daerah lutut, daerah siku, lengan atas dan hamstring. Tidak jauh berbeda dengan supraklavikula. Jadi buat yang masih newbie atau baru belajar, bisa nih kita mau belajar pendekatan dari aksilaris. Posisi transducernya dia aksis di lipatan aksila. Jadi yang membedakan pendekatan aksila dengan supraklavikula dan interscalenus adalah posisi tangannya. Jadi kalau yang lain tangannya posisi anatomi, untuk pendekatan aksilaris posisi tangannya abduksi 90 derajat. Jadi kita bisa dari posisi atas, posisi bawah, terserah. Yang penting satu jalur dengan USG kita. Tujuannya adalah membasahi anestesi lokal di sekitar arteri aksilaris. Nah, ini adalah area kerjanya, tidak jauh berbeda dengan supraklavikula. Ini posisi pasiennya, ya. Abduksi 90 derajat. Ini adalah area masuknya jarum kita. Kalau kita melakukan suntik dari sini, USG-nya ada di depan kita ya. Nah, ini adalah gambaran yang akan kita lihat dari pendekatan aksilaris. Bedanya dengan supraklav dan interscalenus, dia langsung kita dapat melihat ujung sarafnya. Dalam hal ini adalah musculocutaneus di antara bicep dan coracobrachialis, lalu adalah medianus, nervus medianus, lalu kita juga melihat saraf ulnaris dan radialis. Biasanya radialis posisinya di sini. Kalau kita agak sulit mengidentifikasi di mana sarafnya, ada beberapa tips. Yang pertama adalah kita suntikan saja anestesi lokal di sekitar arteri. Selama sudah menembus nervus sheath-nya ini, kita bisa suntikan di yang superficial dan posterior dengan jumlah anestesi lokal sekitar 15 ml. Diharapkan ini bisa terbasahi. Tapi kalau kembali lagi, kita tujuannya untuk memblok saraf. Kita bisa identifikasi saraf yang lain dengan cara melakukan sliding. Jadi kita mengikuti perjalanan sarafnya. Misalnya, kita ikuti perjalanan saraf medianus, kita ikuti perjalanan saraf ulnaris, kita ikuti perjalanan saraf dari radialis untuk mengidentifikasi lebih lanjut lagi. Saraf medianus itu dia akan mengikuti arteri aksilaris. Jadi kalau kita sliding ke arah proksimal, saraf medianus dan aksilaris itu akan nempel terus sampai pada satu titik di daerah siku atau kubiti dia akan berpisah. Jadi kalau kita melihat turun ke bawah ke arah distal gitu ya, pergerakan nervus medianus dan arteri aksilaris dia akan ikut. Jadi kita sliding ke arah distal, lalu kita sliding lagi ke arah proksimal untuk melihat identifikasi atau nervus medianus. Sementara kalau nervus radialis, course-nya itu dia akan berjalan dari sini ke arah belakang, ke arah triceps. Jadi dia akan mendekati tulang. Jadi kalau kita lihat struktur seperti saraf yang menjauhi
lokasi sini dan mendekati tulang, nah itu kemungkinan besar adalah nervus radialis. Dan kalau ulnaris dia ke arah medial. Jadi dan untuk pendekatan aksilaris kita biasanya tidak cukup untuk melakukan sekali suntikan penyebaran. Jadi kita juga lakukan pemberian dari anestesi lokal di sekitar musculus cutaneus. Ini untuk mengcover area lateral dari forearm, jadi di sini. Nah ini, jadi harapannya kita akan melihat gambaran seperti ini kalau melakukan pendekatan dengan aksilaris. Ini adalah nervus medianus, ini nervus ulnaris, dan ini nervus radialis. Ini adalah nervus musculocutaneus di antara otot bicep dan brachialis. Jadi kalau ini sebagian besar posisi dari brachialis itu adalah yang paling banyak di sini, tapi terdapat beberapa variasi anatomi. Apapun itu kalau kita melihat dia masih di dalam nerve sheath dari sarafnya ya, kecuali di musculocutaneus. Tapi musculocutaneus itu yang lebih mudah terlihat biasanya kalau kita pendekatannya aksilaris. Nah, dari Naisora kita ada algoritma kalau untuk melakukan axillary brachial plexus block. Posisi pasiennya supine dengan abduksi, posisi transducer juga dikasih tahu, setting ultrasoundnya dikasih tahu, kita lakukan scanning, dan ini bisa dilihat sendiri ya. Nah, ini adalah area di mana dia tidak bisa ke cover di intercostobrachialis yang dipersarafi oleh torak cabang saraf dari thoracalis 2. Dan ini cara untuk memblok nervus intercostobrachialis cabang dari thoracal 2 jika operasinya menggunakan tourniquet. Jadi area belakangnya tercover tapi area medialnya tidak. Kuncinya adalah jangan pernah nyerah, coba terus, dekati operatornya. Kadang-kadang operator juga nggak setuju dengan blok, tapi kalau pasiennya merasakan manfaatnya secara tidak langsung, akan ngomong ke operatornya dan sampai akan terbentuk tim yang baik, tapi itu butuh waktu. Dan kalau tipsnya adalah sebelum melakukan blok, operasinya jam 10, pasiennya didorong jam 9 gitu, biar kita scanning dulu, kita lakukan blok. Kalau nggak yakin bahwa pasien masih sadar, itu bisa kita bantu dengan sedasi. Itu aja sih dari saya. Tapi kita coba lihat pada uji demo ya. Oke, sambil Dr. Ahen bersiap, mungkin Dr. Yosi bisa kembali ke panggung. Ya. Yuk. Sekalian saya. Ya, Dr. Yosi boleh sambil melihat jawab pertanyaan, Dr. Yosi. Dr. Ahen mungkin di-share juga ke dalam Dr. Ahen. Jadi biasanya posisi bantal zoomnya itu saya buat ada di sisi pinggir kepala. Jadi membuat kita punya space yang lebih. Kalau misalnya bantal di kamar operasi kan tinggi-tinggi biasanya, tangan kita jadi terbatas. Nah, ini salah satu pilihannya udah seperti ini. Jadi kita lihat, udah kelihatan ya? Sudah. Oke. Share-nya diganti kali. Ya, oke. Ya, nih, ini ada, saya coba dari tengah, ini adalah gambaran trachea, kita geser. Itu target kita kalau mau pasang CPC, itu adalah yang paling atas itu adalah otot sternocleidomastoideus. Dan kalau posisi begini kita langsung dapat melihat ini pendekatan dari interscalenus. Kita lihat Berhasil langsung mempraktekkan apa yang diajari. Kita taruh posisi plexus brachialisnya di tengah. Dilihat kalau kita lihat gambarannya seperti lampu merah ya. Sepertinya sih ini dari 56 ya. Terus, nah kalau kita melakukan suntikan itu bisa dengan sebaiknya sih ya untuk pertama kali kalau mau mencoba kita melakukan penyuntikan jarumnya itu dengan tangan yang lebih dominan. Tapi nanti kita belajar memfiksasi dua tangan itu jadi lebih baik lagi. Kita taruh di posisi tengah, jarum kita masukkan ke posisi ini dengan posisi lateral. Kalau kita lihat di sini dia tidak banyak membunuh darah, jadi insya Allah aman. Kalau kita lihat dari Doppler, ya. Jadi
kita bisa lakukan sedikit kalau ada terlalu bright, gainnya bisa dikurangi, depth-nya juga dikurangi biar nggak terlalu tinggi. Ya, kita suntikan jarum dari posisi sini, dari sini. Targetnya adalah ya, nah di antara syaraf itu, jadi bisa di tengah-tengah. Ini pendekatan dari terskalen. Nah, kalau kita sliding sambil ikuti perjalanan sarafnya ke bawah, ya dia udah mulai bersatu. Lalu kita akan melihat gambaran dari arteri subclavian. Ya, bisa depth-nya ditambahin dikit biar melihat struktur di bawah. Nah, itu kita melihat area dark side of the moon. Kalau di belakang tulang tuh nggak kelihatan sama sekali. Bisa agak dikurangin gini biar kelihatan area paru. Nah, itu di bawah pleura tuh. Ya. Ini adalah arteri aksilarisnya. Ya. Nah, jarum lagi-lagi kita masukkan dari sisi lateral. Jadi target jarum kita pertama itu masuk ke sisi posteriornya dari plexus brachialis, jadi ke arah bawah. Dari lateral ya? Ya, dari lateral masuk ke bagian bawah. Jadi kita masuk di sini. Secara mekanik, anestesi lokal yang kita berikan ke arah posterior akan mengangkat. Jadi pada saat penyuntikan berikutnya penyebarannya jadi lebih bagus lagi. Gitu. Ini buat interskalen. Interskalen suprapanjang. Jadi kita lihat ada komponen pleura di sana. Kalau jarumnya terlihat dengan jelas ya, kita tidak akan menyuntikkan ke arah arteri ataupun di bawahnya pleura sih. Oke. Ini buat operasi siku ke bawah bagian dari sini, dan untuk plexus brachialis semua area tercover kecuali bagian medial. Di sini di cover oleh T2. Seperti kita tahu bahwa plexus brachialis itu berasal dari C5, C6, C7, C8 sampai T1. T2 area sini itu tidak bisa. Kita harus komunikasi sama operator mau pakai tourniquet atau enggak. Kalau bedah vaskuler jarang pakai tourniquet ya. Yang pakai tourniquet itu biasanya ortopedi. Nah, ini agak geser sedikit. Karena keterbatasan tempat ya, untuk aksilaris posisinya pasti seperti ini. Biasanya sih kita tambahkan ini lagi, meja lagi. Nah, ini bisa kita lihat. Oke, depth-nya bisa dikurangi. Penyuntikan dari sisi lateral atau kranial. Maaf ya Mas. Ini habis ini bisa langsung di sini Mas, nggak usah pakai standing lagi. Kalau kita lihat target pertama yang kita cari adalah arteri aksilaris yang mungkin akan jadi brachialis kalau kita ikuti ke bawah. Nah, ini saya coba ini dari nah itu yang diantara otot biceps dan coracobrachialis struktur. Nah, tengah itu adalah nervus musculocutaneus. Jadi sekali area penyuntikannya juga dapat kalau kita mau melakukan musculocutaneous block. Musculocutaneous dia mempersarapi bagian sensorik dari lateral dari lengan bawah. Nah, ini adalah arteri aksilaris. Jadi kalau kita lihat tadi saya sudah bilang bahwa kalau kita ikuti perjalanannya akan ada gambaran saraf yang ikutin dia. Nah, itu kemungkinan besar adalah nervus medialis karena dia berjalan bersama dengan arteri aksilaris. Ya, itu nervus medialis. Jadi kalau udah di blok, operator belum datang, ya ikutin aja perjalanannya sambil kita lihat nih area yang mau di blok mana aja gitu ya. Nah, nervus medialis, radialis kemungkinan besar di bawahnya juga. Ya. Ya, kalau kita lihat perjalanannya, dia kalau mau sliding agak susah juga karena dia ke arah belakang sini nih, ke arah belakang sini.
Lagi ultraris mungkin. Ya ultraris keluar ya, keluar karena. Jadi kalau memang di awal bingung arah mana sih nervus medialis, mana sih nervus lunaris, mana sih nervus radialis, yang bisa kita lakukan adalah kita menyuntikkan jarum setelah perkiraan ada di dalam nervus sheath-nya, kita bisa berikan anestesi lokal di daerah kalau di bawahnya dari arteri radialis, yang bawahan lagi arteri radialis, arteri axillaris, ya, serta di bagian atasnya dari arteri axillaris. Jadi dengan itu diharapkan anestesi lokal yang kita berikan dapat membanjiri sheath dari saraf, ketiga saraf tersebut serta arteri axillaris. Tapi harap diingat bahwa nervus musculocutaneusnya itu di luar sheath. Jadi kalau kita mau melakukan blok harus diberikan blok tambahan di sekitar sini. Jadi ini menurut saya jika penyuntikannya benar, identifikasi yang benar, ini jauh lebih komplikasi ya. Nah, dulu sebelum adanya ultrasound, approach-nya arteri axillaris adalah raba arterinya, tembus arterinya, lalu berikan anestesi lokal. Dan itu berhasil. Pertama kali blok saya kerjakan adalah itu, jadi pasien hipertensi, tensinya tinggi, kerabatnya perawat anestesi di tempat saya residen dulu, dia minta segera dimainkan, ya udah saya tembus arterinya dan alhamdulillah bekerja dengan baik. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya kena. Apalagi dengan ultrasound, angka keberhasilan menjadi lebih tinggi lagi. Oke. Makasih. Dr. Rahen, Ya, kalian ada jawab pertanyaan ini untuk prosedur orifumerus jika menggunakan blok saraf perifer, blok apa yang bisa digunakan, Dr. Rahen? Humerusnya sih tergantung area mananya ya. Humerusnya humerus distal atau humerus dari lebih proksimal lagi gitu. Tapi biasanya kalau misalnya humerus, jadi kita sebenarnya antara interscaleus dan supraclavicular itu area yang bisa kita kalau dilakukan scanning itu bisa kita lakukan pemberian di situ sih ya. Jangan lupa bahwa supraclavicular cukup baik untuk humerus, tapi kalau kita lakukan interscaleus yang dikhawatirkan ada area yang tidak tercover. Jadi supraclavicular ditambahkan dengan intercostal brachialis, jangan lupa. Jadi karena kita sudah senang bahwa saya melihat plexus brachialis di area supraclavicular blok, tapi lupa bahwa area medial dari lengan atas ini di daerah medialnya itu dipersarafi oleh T2. Jadi dia nggak bisa, jadi harus ditambahkan dengan ultrasound atau dengan marker. Jadi di sekitar lipatan. Ditunjukkan aja, Dr. Rahen. Ya. Ada tuh, ada tangannya. Tunjukin aja. Masih ada nggak tangannya? Oh, tangannya udah nggak ada. Ada di gambar slide saya sih. Jadi di sekitar lipatan ketiak, gitu ya, di subkutris diberikan saja anestesi lokal sekitar 5 sampai 7 ml. Itu cukup untuk memblok area mediannya itu. Itu untuk humerus ya. Humerus kan nggak mungkin pakai tourniquet lagi ya. Nggak ada lagi tempat tourniquet soalnya. Oke, Dr. Yosi mungkin. Itu tuh ada pertanyaan yang menarik tuh ya, yang para vertebral kayaknya Dr. Mono. Ya, betul. Ya. Tadi belum Saya mau coba bilang. kasih lihat Itu dia, Dr. Yosi. kasih lihat. Ya, jadi pertanyaannya tuh kayaknya sedang melakukan para vertebral block, kemudian loss, kehilangan jarumnya nggak kelihatan. Nah, kenapa itu? Nah, ini problemnya begini kadang-kadang. Waktu kita melakukan block, waktu kita scanning, kita udah lihat targetnya, gitu, ya, udah targetnya. Kemudian problemnya waktu kita masukin jarum kita nggak kelihatan. Ya, jarum kita nggak kelihatan. Sedangkan targetnya nggak boleh pindah. Kalau kita misalkan begini, udah dapat targetnya pembuluh darah itu, kemudian jarumnya nggak kelihatan. Saya terpaksa sliding kan supaya kelihatan. Sekarang jarumnya kelihatan, targetnya nggak kelihatan. Nah, ini yang jadi problem kan. Ada satu tips yang saya tips untuk hal seperti ini. Untuk kasus seperti ini, Anda nggak boleh rubah probe-nya, nggak boleh sliding atau berubah. Target sudah dapat, jarumnya nggak kelihatan. Apa yang kita lakuin? Kita berusaha mencari jarumnya dengan cara apa? Sekarang jarumnya yang bergerak. Jadi saya gerakan jarum ke kanan dan ke kiri. Lihat nih, kelihatan enggak? Lihat nggak ini? Ini lihat di tangan saya ya, kanan ke kiri. Ya,
Jadi ekstrim nih. Ya, jadi sekarang jarumnya nggak kelihatan. Saya geser tangan saya ke arah kanan, mulai kelihatan. Maju jarum saya. Sekarang kelihatan terus masuk. Ya, jadi itu tipsnya. Jadi pada kasus seperti ini, Anda nggak bisa lakuin sliding karena begitu Anda sliding hilang targetnya. Ya, yang Anda lakukan adalah targetnya tetap di posisi, jarum Anda yang berubah. Jadi ada dua cara untuk melihat jarum. Satu adalah merubah posisi probe, yang kedua probe tetap, jarumnya yang berubah. Caranya seperti tadi, ya saya nggak kelihatan jarum saya kanan kiriin, nggak kelihatan. Jadi kalau ke sisi kanan saya geser ke kanan saya kelihatan, ya saya giniin nih jarumnya. Lihat tangan saya mungkin di layar monitor, ya oke saya ke kananin, udah kelihatan stop, mulai maju. Kalau hilang saya geser lagi tangan saya supaya kelihatan. Kelihatan lagi, maju lagi. Hilang lagi, takik ujung jarum saya nggak kelihatan kan? Saya geser lagi sekarang jarumnya. Ke kanan kiri. Kelihatan lagi, maju lagi. Nggak kelihatan lagi, saya geser lagi. Jadi kita bertahap maju pelan-pelan dan ujung jarumnya selalu kelihatan. Ya. Satu lagi Dokter Yosi mungkin itu kalau sudutnya mulai mendalam dok, bagaimana caranya biar sudutnya nggak terlalu dalam? Ya jadi supaya sudutnya nggak terlalu dalam, Anda ngambil jaraknya jangan berdekatan. Tadi yang saya bilang dengan probe-nya, kalau kita terlalu dekat, mau nggak mau sudutnya akan stiff ya, akan tajam, jadi nggak kelihatan tuh. Ya, sekarang saya ambil dia 1 cm dari probe, kemudian saya mulai maju. Ini akan jadi lebih kelihatan jarumnya, ya karena sudutnya akan berubah. Ya, jadi beda antara kalau saya sudutnya begini, ya kelihatan. Tapi kalau saya sudutnya begini, terlalu ini stiff, susah nyalinya, nggak kelihatan. Ya, jarumnya baru kelihatan. Oke. Tapi kalau saya sudutnya lebih dangkal begini, itu bisa kelihatan. Jadi kuncinya kalau kayak gitu, Anda ngambil lebih jauh. Jadi kalau ini pinggirnya, Anda ngambil lebih agak jauh supaya sudutnya bisa agak lebih landai, gitu ya, sehingga jarumnya lebih mudah terlihat. Ya, itu aja sih, mungkin Dr. Mono. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya mungkin ini soal ergonomi ya Dokter Yosi ya. Mungkin diingatkan lagi tentang ergonomi pada pelaksanaan PRB gitu ya. Kalau ini tadi Dokter Jonathan Antonius nih nanya nih, kalau pemula seringkali mata nggak bisa lagi ke layar, gambaran langsung hilang. Ya memang itu hand motion coordination itu gimana tuh caranya tuh? Oh ada iya. tips dan triknya nggak tuh? Jadi tipsnya pertama waktu kita mau injeksi, pertama scan dulu, target kelihatan. Oke, target udah kelihatan kan? Tangan fiksasi, jadi di situ. Kedua, waktu kita masukin jarum, jangan lihat layar lagi dulu. Lihat tempat masuknya supaya sejajar sama pinggir dari probe. Tusuk dulu supaya dia masuk ke dalam jarumnya. Nah, setelah tusuk, baru kita lihat ke layar lagi untuk mencari jarumnya. Ya. Nah, kayak gitu. Jadi kadang-kadang itu missing atau hilangnya itu hilang konsentrasinya karena waktu kita nusuk kita lihat monitor, ya sehingga jarumnya nggak tepat berada di tengah probe. Akhirnya jadi kesulitan sendiri. Jadi urutannya adalah scan, targetnya sudah ketemu, fiksasi tangan supaya nggak berubah probe-nya, lihat tempat kita mau insersi. Lihat pinggir probe-nya, tusuk persis di pinggir pertengahan dari probe. Baru kita setelah jarum sudah insersi masuk menembus kulit, baru melihat lagi ke layar, ya untuk mencari di mana jarum kita, ya gitu ya, kayak gitu ya. Jadi problemnya di situ sih biasanya. Oke, ya. Pertanyaan selanjutnya untuk Dokter Rahen ini ada 2 pertanyaan nih dari Dokter Nia tentang superior trunk block versus interscalene bagaimana. Kemudian yang satu lagi adalah Dokter Adi Sugiharto ini peripheral nerve block versus epidural cervical. Gimana Dokter Rahen? Buat superior truncus, karena sekarang ultrasound itu makin lama makin bagus, gambaran sarafnya juga makin jelas, dan para regionalis di seluruh dunia tuh sebisa mungkin blok sarafnya itu adalah sesuai dengan area kerjanya dia gitu. Dan untuk
operasi bahu memang superior thrombus itu dipersarafi oleh saraf-saraf yang berasal dari superior thrombus. Jadi ya kadang jadi gini, waktu zaman dulu kita anggap itu adalah interscalenus yang C5, C6, C7, ternyata beberapa penelitian sih ya, karena gambaran USG-nya makin jelas, ternyata itu hanya C5, C6 aja gitu. Jadi memang kalau dibandingkan interscalenus dan C5, C6 dalam hal ini adalah thrombus superior, itu lebih bagus lagi. Satu, anestesi lokalnya bisa kita kurangin jumlahnya. Yang kedua, yang kita blok hanya cukup di area kerjanya aja. Sebenarnya kan regional atau pain management itu semakin sedikit saraf yang kita blok, semakin sedikit anestesi lokal yang kita berikan, itu adalah targetnya. Jadi kalau kemampuan kita dalam hal ini adalah baik SDM-nya maupun ultrasound yang mumpuni untuk itu, ya itu lebih bagus lagi kalau kita lakukan blok thrombus superior. Terus untuk pertanyaan kedua, sebenarnya berlawanan dengan apa yang sudah saya berikan tadi ya, bahwa epidural untuk operasi tangan, epidural cervical, nggak semudah itu sebenarnya melakukan epidural cervical. Itu nggak semudah itu gitu. Jadi ada posisi tertentu, ketidaknyamanan dari pasiennya, kecuali kita pasangnya dengan USG, belum lagi masalah komplikasinya. Dan untuk epidural kekurangannya dibandingkan dengan blok peripheral nerve adalah kita kena dua-duanya gitu. Kadang, tapi memang kita bisa mainkan konsentrasi, tapi peripheral nerve block juga kita bisa mainkan konsentrasi untuk post operative pain aja. Kadang pada satu sisi aja pasien nggak nyaman gitu, misalnya ada kebas, gangguan motorik, apalagi ada di kedua sisi. Kecuali memang operasinya mencakup kedua sisi sih menurut saya. Jadi tapi gini, balik lagi ke preference sendiri. Kalau memang itu adalah senjata yang benar-benar kita kuasai, silahkan. Jadi kalau memang buat Dokter Adi Sugiarto ini namanya agak-agak ini ya, mirip sama teman saya yang benar-benar nggak mau melakukan blok. Jadi kalau misalnya ahlinya memang di epidural cervical, tapi areanya di C5 sampai T1 ya silahkan. Tapi kalau saya lebih pilih sebisa mungkin saya memblok adalah sesuatu yang saya lihat dalam hal ini adalah sarafnya. Sementara kalau epidural itu kan dia mengcover daerah epiduralnya, belum lagi komplikasinya dan ketidaknyamanannya. Tapi kembali lagi ke dokter, mana yang lebih disukai, itu aja sih. Ya, oke. Ini untuk jarum nih, kriteria jarum apa nih untuk Dokter Yosi sama Dokter Rahen yang bisa digunakan untuk blok? Ada nggak sih jarum-jarum khusus yang bisa menambah kesuksesan blok? Kemudian ya. Kalau jarum sih memang kalau untuk peripheral block sebaiknya gunain jarum block ya. Betul. Karena di desainnya memang mereka khusus untuk peripheral block. Satu dari sisi ekogeniknya. Jadi lebih mudah untuk dilihat dari ultrasound karena biasanya tuh jarumnya tuh dikasih potongan khusus dia supaya gelombang ultrasoundnya itu mencar sehingga jadi kayaknya gambarannya lebih jelas. Kemudian yang kedua, biasanya ujung jarumnya dia relatif lebih tumpul dibanding jarum biasa. Ini yang membantu untuk mengurangi komplikasi cedera saraf sebenarnya. Jadi dia cenderung, kalau jarum blok itu cenderung tidak menembus, tapi mendorong saraf. Jadi itu yang kita harapin komplikasinya akan jauh lebih kecil. Kemudian karena kemudahan dia untuk dilihat, sehingga juga targetnya yang kita blok jadi lebih tepat, lebih akurat gitu. Ya, mau menambahkan juga, kadang kita ada pertimbangan dari sisi biaya kalau mau melakukan blok, peripheral nerve block gitu. Jadi baik ke sarafnya ataupun sekarang interfasial block itu udah mulai banyak yang mengerjakan. Jadi saya kadang, misalnya contohnya kemarin beberapa kali operasi hernia pada anak tuh saya lakukan ilioinguinal dan iliohipogastric block. Nah, setelah saya GA dengan LMA untuk post operative pain-nya saya blok. Kekurangannya adalah satu, saya nggak punya prop hockey stick, jadi space-nya agak susah. Yang kedua, saya mempertimbangkan kalau saya pakai blok lagi biayanya jadi lebih tinggi lagi. Nah ini karena di RSCM biasalah ada yang namanya kendali mutu, kendali biaya. Jadi sebisa mungkin biaya seminimal mungkin. Jadi saya pakai jarum, pakai squid. Wah itu kendalanya satu,
gambarannya tidak terlalu jelas. Lalu yang kedua, karena dia tajam, pada interfacial plane block itu dia bisa gampang banget tembus ke area yang seharusnya bukan kita. Jadi harusnya misalnya di antara transversus abdominis dan obliquus internus gitu. Tapi pada saat kita pastikan gambarnya di situ, tapi ternyata ketembus karena dia tajam. Gitu. Dan untuk peripheral nerve block juga ya jarumnya seperti Dr. Yosi bilang, dia sebisa mungkin yang ekogenik sehingga gambarannya jadi lebih kuat lagi. Ini katanya sini ya, saya baru beberapa kali pakai. Ini Pak Jung nih punya teknologi yang jarumnya tuh gambarannya lebih jelas, dia dengan gambaran bahan cornerstone, jadi gambarnya dari ujung sampai ke pangkal itu bisa terlihat jelas. Nah, ada beberapa jarum tertentu yang memang lebih jelasnya terlihatnya di area ujungnya aja, gitu. Tapi pada jarum ini yang dibawa sama Pak Jung, dia dari ujung sampai pangkal kelihatan. Ya, pertanyaan selanjutnya ini ada multiple nih, kita hanya punya waktu untuk 2 pertanyaan lagi nih. Untuk tentang injeksi sebenarnya ini yang diinjeksi perineal-sheath atau syarafnya. Kemudian campuran dexa pada obat anestesi lokal bagaimana? Sekaligus mungkin Dr. Ahen juga bisa bantu jawab tentang dosis anestesi lokal untuk blok saraf ekstremitas atas. Apakah ada adjuvan lain? Kalau pada interscalenus apakah cabang muskulocutaneus juga terblok? Kemudian tentang las, bagaimana sih cara menghindari las dan salah satu prinsip safety dalam menghadapi LAST atau local anesthetic systemic toxicity. Cara menghindari las salah satunya adalah dengan ultrasound sebenarnya. Jadi dengan ultrasound kita jadi melihat struktur sarafnya, area di sekitar sarafnya. Jadi kita bisa mengkonsentrasikan anestesi lokal di tempat yang mau kita blok gitu ya. Kalau zaman dulu nggak pakai ultrasound itu kita pakai 20 cc, berapa cc untuk blok plexus brachialis. Tapi dengan ultrasound kita bisa melihat di penyebarannya sudah mencakup daerah sarafnya atau enggak, gambaran halonya udah di sekitar sarafnya atau tidak. Dengan itu kita bisa prediksi bahwa makanya range dari contohnya interscalenus itu 7 sampai 15. Nah itu tergantung dari penyebaran terhadap sarafnya. Sebisa mungkin kita berikan anestesi lokal itu di sekitar sarafnya, bukan hanya di nervus sheath-nya. Karena balik lagi, plexus brachialis itu adalah kumpulan saraf atau jaringan saraf. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa ke area saraf tertentu, ya kita kasihnya ke nervus sheath-nya. Kecuali kita mau bloknya spesifik gitu untuk nyeri atau pain management pada saraf tertentu, ya kita berikan ke sarafnya. Tapi kalau untuk blok, dalam hal ini adalah plexus, karena dia kumpulan saraf, akan lebih baik jika kita memberikan anestesi lokalnya ke nervus sheath-nya. Yang dikhawatirkan kalau kita targetnya adalah sarafnya, ada yang namanya intraneural injection gitu. Tapi dengan gambaran USG yang lebih jelas lagi, sebenarnya kita bisa menghindari intraneural injection. Terus dexamethasone. Dexa salah satu adjuvan yang bisa dipakai untuk blok peripheral nerve, baik peripheral nerve ataupun teknik lainnya misalnya interfacial gitu ya. Saya pernah baca penelitian yang membandingkan pemberian dexa baik lokal, maksudnya lokal bareng di tempat injeksinya sama intravena. Dexa itu bisa membantu memperpanjang durasi, baik di keduanya, baik intravena maupun pemberian secara langsung. Tapi pemberian secara langsung itu durasinya jadi lebih lama dibandingkan dengan intravena. Gitu. Jadi untuk sementara ya seperti itu, tapi bisa untuk blok plexus brachialis sebenarnya bisa diberikan juga ya dexamethasone dikombinasikan dengan anestesi lokal yang lain. Ya, oke. Kemudian apakah penggunaan nerve stimulator ini sudah menjadi obsolete? Kira-kira gimana Dr. Yosi? Iya, ini susah juga di nerve stimulator. Memang waktu kita pendidikan kita semua pakai nerve stimulator ya. Cuma kalau saya pribadi ini zaman berubah, ya era berubah. Saat Anda nggak hanya punya nerve stimulator, memang sebaiknya memang di pendidikan kita tetap memberikan
kemampuan untuk mengerjakan dengan nerve stimulator. Cuma nih zaman berubahnya cepat banget nih. Ultrasound sekarang udah kayak kacang goreng sebenarnya. Di mana-mana termasuk di daerah-daerah punya, malah kadang-kadang saya beberapa ke daerah beberapa murid saya lebih bagus dibanding yang saya punya ya. Jadi sebenarnya penting untuk belajar nerve block dengan nerve stimulator dan marker, ya jelas. Kenapa? Itu juga ada gunanya nanti waktu kita mau melakukan block dengan ultrasound. Saya kalau pribadi biasanya saya lakukan marker untuk luarnya, persis sama kayak kalau saya mau lakukan block pakai nerve stimulator. Baru saya tepatin probe-nya. Jadi itu akan lebih memudahkan. Untuk dipelajarin, ya wajib lah kalau dokter anestesi untuk mempelajari dengan teknik yang dengan nerve stimulator maupun ultrasound. Tapi kalau nanti Anda sudah punya ultrasound, saya kira akan jauh lebih aman, ya, jauh lebih jelas, jauh lebih berkurang dosisnya, jauh lebih akurat jika Anda menggunakan ultrasound. Saya pribadi sih udah nggak pernah pakai nerve stimulator lagi sih kalau saya. Semua saya kerjakan block perifer, buat ini semua ultrasound guided, nggak pakai nerve stimulator lagi, ya. Tapi itu karena faktor kebiasaan dan ini, ya. Tapi kalau memang nggak punya, ya memang harus tetap harus belajar untuk itu. Oke. Di center pendidikan ultrasound sendiri belum jadi modul wajib. Jadi buat block ya dengan marker dalam hal ini adalah anatomical landmark yang bisa dibantu dengan nerve stim. Saya sendiri pernah baca jurnal, jadi ada membandingkan keberhasilan pakai nerve stim aja, terus pakai USG aja, dan kombinasi di antara keduanya. Yang superior kalau memang dibandingkan hanya dengan nerve stim aja. USG dan kombinasi dengan nerve stim, ada yang bilang lebih berhasil, lebih bagus angka keberhasilannya, tapi ada yang bilang juga nggak terlalu berbeda bermakna. Ya. Karena sebenarnya balik lagi ke target kita mau melakukan peripheral nerve block itu adalah bukan kita ngelihat saraf atau bukan nerve stim yang kerja, tapi sarafnya ke blok. Gitu. Ada kondisi di mana kita masih anestesi lokal pakai USG, tapi gambarannya nggak di situ, tetap ke blok juga. Gitu. Sebenarnya tujuan ngeblok itu adalah ya sarafnya ke blok apapun caranya itu. Jadi ya yang kayak tadi jurnal itu bilang, ada yang bilang lebih meningkat angka keberhasilannya, ada yang enggak gitu. Jadi ya, tapi nerve stim itu kadang masih dipakai di ortopedi. Jadi kalau mau beli juga nggak apa-apa. Nanti kita punya teman ortopedi yang mau pinjam-pinjam, jadi kan lumayan oh saya udah megang nih dokter ortopedinya. Ntar kan saya tinggal bilang, nanti saya blok ya gitu. Ntar gue pinjemin deh nerve stimnya gitu. Jadi banyak hal-hal positif yang bisa diambil. Nggak ada salahnya kalau, apalagi kalau punya keduanya. Oke. Oke, terima kasih banyak Dokter Yosi, Dokter Rahen atas presentasinya yang sangat baik sekali, bagus sekali, sudah mencerahkan siang hari ini bersama para peserta kita di rumah atau di tempat kerja yang melihat secara webinar. Hari ini kita ada 423 tercatat partisipan yang semoga setelah mendapatkan penjelasan dari Dokter Yosi dan Dokter Rahen serta mendapatkan live demo dan menjawab pertanyaannya, dicerahkan dan jadi tidak takut untuk mencoba melakukan blok saraf perifer, ya, terutama untuk ekstremitas atas. Mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang tidak kita jawab karena mungkin masih agak di luar konteks dan karena keterbatasan waktu. Kami berterima kasih banyak atas partisipasi dari rekan-rekan semua. Kami juga berterima kasih kepada sponsor kita dari Fujifilm Medica dengan Sonosite, kemudian dari Inmark dengan Pajum, dan sekali lagi untuk koneksi internet dan tempat dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan yang sangat cepat dan ngebut sekali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.